Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Aku cuma mau share satu sih sama teman-teman yang tadi aku udah share juga. Tuhan tuh nggak pernah nyerah sama kita gitu. Tuhan tuh nggak pernah biarin kita tuh lari dari cintanya Dia. Jadi seberapapun jauh kita lari, kita sebenarnya juga tahu kita harus balik kemana lagi gitu. Jadi menurut aku kayak masalah apapun yang lagi kita jalanin, ya cuma Tuhan doang jawabannya. Kita cuma butuh God's confidence. Karena kalau kita pakai kekuatan sendiri, percaya diri sendiri, itu nggak akan jadi jawaban buat orang. Karena kita harus menemukan God's confidence dulu gitu dalam hidup kita, supaya kita juga bisa share rasa percaya itu, confident itu ke orang lain. Dan itu pasti berdampak buat orang. Amin. Tepuk tangan buat Filia dong. Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, aduh, kayaknya Tupperware. Nah, kalau aku gini, Phil, dari kisah yang Filia sampaikan ya, kalau kita tarik Alkitab ya, ada salah satu kisah yang sangat menunjukkan kisah tentang yang namanya God's confidence itu. Cerita tentang God's confidence, yaitu kisahnya waktu Daud mengalahkan Goliat. Ya, kalau diperhatikan ya, Daud itu nggak self confident loh. Kan dia cuma bawa apa? Kata apel. Dia cuma bawa 5 batu licin. Iya. Kalau dia fokus sama apa yang dia punya dan apa yang bisa, ya nggak bisa ya. Iya. Tapi kenapa dia punya confident? Karena itu bukan self confident. Karena dia punya namanya God's confident. Nah, God's confident itu dibangun karena 3 hal. Yang pertama karena kedekatan. Kita tahu Daud itu punya kedekatan sama Tuhan itu luar biasa banget, betul ya? Ya, dimana orang nggak lihat dia nggak peduli. Karena yang terpenting bukan dilihat, tapi Tuhan lihat. Dia menyembah Tuhan ketika dia lagi mengembalakan domba. Ya, yang pertama dia bangun kedekatan. Yang kedua, dia mau fokus sama apa yang Tuhan persiapkan. Karena kan banyak orang rindu namanya terobosan. Tapi nggak banyak orang rindu mengerjakan persiapan. Padahal persiapan akan menuntun kita kepada terobosan. Ya, Daud setia pada apa yang dipercayakan. Mengembalakan domba. Ya, makanya waktu dia ngomong ke Saul, dia katakan apa? Aku sudah terbiasa mengalahkan binatang-binatang buas. Ya, dia sudah terbiasa. Kenapa? Tuhan sudah persiapkan dia. Dan yang terakhir, Daud fokus membangun ketaatan. Yang pertama dia bangun kedekatan. Yang kedua dia fokus sama apa yang Tuhan persiapkan. Yang ketiga dia fokus sama taat sama Tuhan. Karena waktu itu papanya Isai suruh untuk kasih makan buat kakak-kakaknya. Bagin aja, dia nggak pernah kepikiran Goliat. Nggak pernah. Dalam kehidupannya dia nggak fokus sama nanti dia akan mengalahkan Goliat. Bahkan terobosan datang di situ. Dia nggak fokus ke situ. Tapi dia fokus bangun kedekatan, dia fokus mengerjakan apa yang jadi persiapan buat dia, dan yang ketiga dia fokus taat sama Tuhan. Bayangin aja, rantang makanan itu yang dia mau bawa ke kakak-kakaknya itu, ternyata rantang itu membawa dia kepada kemenangan. Ya, jadi God's confidence itu kita perlu bangun yang pertama dengan kedekatan, fokus sama apa yang Tuhan persiapkan kepada kita, percayakan kepada kita. Yang terakhir, fokus sama taat sama Tuhan. Maka God's confidence itu akan kita miliki. Jadi kalau selama ini mungkin kita fokus sama apa yang kita punya. Kalau kita fokus sama apa yang kita punya dan apa yang kita bisa, teman-teman pasti akan melihat apa yang orang punya, apa yang orang bisa. Dan teman-teman akan mulai nggak percaya diri. Tapi kalau teman-teman fokus sama apa yang Tuhan punya dan apa yang Tuhan bisa, pada akhirnya apapun masalah yang kalian hadapi, kalian bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Bukan karena kalian percaya diri, tapi karena kalian percaya Tuhan. Amin. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.